Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita di video kedua. Kalau kemarin teman-teman sudah mempelajari di video pertama, maka teman-teman harusnya sudah paham tentang bagaimana menyusun goal, purpose, output, aktivitas hingga inputnya, kemudian sekaligus juga bisa mendeskripsikannya. Nah, sekarang kita akan pindah apa sebenarnya OVI atau Verifiable Indicators di dalam Logical Framework Matrix ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di video pertama, OVI itu merupakan indikator ukuran langsung atau tidak langsung yang bisa kita gunakan nanti untuk apa? Untuk memverifikasi apakah dari setiap tahapan goal, outcome atau purpose, output, aktivitas itu bisa kita justifikasi berhasil ya, berhasil atau telah tercapai. Jadi secara sederhana begini, apa indikator kira-kira teman-teman itu eh, dikatakan sebagai lulusan yang cum laude gitu ya? Maka itu harus ada indikatornya. Indikatornya salah satunya adalah IPK-nya harus lebih dari 3,5 misalkan. Lulus dalam waktu 8 semester gitu, ya. Itu yang disebut dengan OVI atau Objectively Verifiable Indicators Matrix. Nah, di dalam setiap tahapan yang ada di dalam naratif summary tadi, baik goal, purpose, output, dan seterusnya, kita harus punya yang namanya OPI tadi. Kenapa? Karena kita menggunakan OPI itu untuk memberikan penilaian apakah goal atau output atau outcome yang tadi sudah kita tetapkan itu tercapai. Kalau tidak, maka kita tidak bisa memberikan sebuah kesimpulan yang objektif. Nah, tapi dalam menyusun OPI ini ada beberapa panduan ya, ada beberapa panduan. Pertama, di dalam indikatornya itu sebaiknya harus lengkap. Bagaimana cara memastikan bahwa itu lengkap? Maka kita bisa menggunakan panduan dari SMART kriteria ini. Ya, apa itu SMART? Satu adalah spesifik, M-nya itu adalah measurable. Jadi S di sini artinya indikator itu harus jelas, harus spesifik ya. Maka kalau tidak spesifik, itu akan sangat tidak objektif, ya, sulit untuk diukur. Nah, ini kaitannya dengan indikator yang kedua, yaitu measurable. Mudah dan jelas bisa diukur. Kalau kita tidak yakin bahwa apa indikator ini bisa diukur ya, maka itu belum memenuhi kriteria measurable. Kalau kita menyusun indikator yang tidak mungkin diukur, maka itu juga kita berarti keliru di dalam menentukan UVI-nya. Yang ketiga, achievable. Jadi ketika kita menyusun OVI itu, indikatornya itu harus mampu atau harus bisa dicapai. Kita tidak mungkin menetapkan indikator yang impossible, yang tidak mungkin bisa kita raih. Jadi misalkan, tadi kembali ke contoh yang tadi saya sebutkan, eh, misalkan tadi apa OVI dari lulusan yang dikatakan sebagai cum laude? Salah satunya adalah lulus tepat waktu selama 8 semester. Nah, kalau seandainya OVI teman-teman itu adalah lulus tepat waktu selama 6 semester, maka itu impossible, ya, tidak achievable artinya. Sama halnya kalau seandainya teman-teman menyusun indikator OVI dari goal, misalkan ada penurunan sebanyak eh, 5%, tapi ternyata penurunan stunting itu sulit, maka itu tidak achievable untuk menetapkan indikator penurunan stunting itu 5%. Maka kita harus menurunkan ego kita, harus menurunkan target kita. Mungkin bukan 5%, tapi dari prediksi sebelum-sebelumnya itu kita bisa menetapkan misalkan 2, karena dari 10 tahun terakhir itu hanya terjadi penurunan selama sebanyak 10%. Itu ya. Kemudian relevan, ini kaitannya indikator tersebut itu memang eh, apa namanya parameter yang spesifik, yang direct atau indirect dari eh, narasi yang kita tetapkan di dalam kerangka. Jadi harus nyambung gitu ya, relevan itu maksudnya harus nyambung. Kemudian time bound itu artinya ini sebenarnya mirip dengan measurable dan achievable. Karena kita menetapkan indikator yang harus bisa diukur dan harus bisa dicapai, maka parameter waktunya juga harus jelas. Berapa lama sih
penurunan stunting sebanyak 2% itu harus tercapai, misalkan setahun kah, 2 tahun kah. Jadi nanti hati-hati ketika teman-teman menyusun sebuah OVI ini, teman-teman harus menetapkan indikator yang realistis waktunya. Apalagi karena kita punya batas waktu yang cukup singkat, maka jangan menetapkan indikator dan deskripsi dari setiap tahapan itu yang terlalu muluk, gitu ya. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai dari indikator yang kita sudah tetapkan. Nah, jadi secara ringkas, pokoknya indikator OVI itu harus lengkap secara quality, apa deskripsinya, quantity, berapa banyak, time, kapan, berapa lama harus tercapai, siapa target grupnya, dan di mana. Jadi itu kaitannya dari SMART kriteria yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, secara ringkas, apa OVI itu di dalam LFE? Jadi kalau kita membacanya dari input, maka OVI itu adalah ukuran langsung atau tidak langsung, apa kira-kira parameter yang dikatakan kita bisa mencapai input tadi secara lengkap. Apa sih kriteria dari sumber daya yang terpenuhi? Apa sih kriterianya dari budget yang sudah lengkap gitu ya, budget yang tersedia? Misalkan budget sekian banyak, sejumlah 20 juta, itu harus sudah terkumpul pada jangka waktu sekian bulan untuk pelaksanaan di bulan berikutnya, gitu ya. Itu misalkan OVI di dalam input. Kemudian apa aktivitas? OVI di dalam aktivitas. OVI dalam aktivitas itu apa kira-kira parameternya? Kalau seandainya kegiatan teman-teman itu adalah edukasi, maka apa parameter dari OVI-nya? Misalkan OVI-nya peserta aktif serta sebanyak 100% hadir di dalam kegiatan. Nah, jadi misalkan teman-teman mengundang 50 orang, maka harus 50 orangnya hadir, gitu ya. Maka itu parameter bahwa dikatakan kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Kemudian selain itu, misalkan OPI aktivitasnya itu dikatakan tepat, misalkan kegiatan berlangsung secara on time dan tidak ada waktu yang molor, misalkan. Jadi itu bisa dianggap sebagai OPI. Nah, begitu seterusnya output itu apa, indikator-indikatornya, apa itu OVI di dalam outcome, apa itu OVI di dalam goal-nya. Ya. Nanti kita akan lihat secara detail dari contoh yang sudah saya susun, yang nanti teman-teman bisa membayangkan apa OVI yang ada atau yang perlu kita susun dalam setiap tahapan. Nah, berikutnya di kolom yang ketiga itu adalah means of verification-nya. Jadi, apa metodenya? Apa metode atau cara yang kita gunakan untuk mengukur atau mengevaluasi indikator OVI yang sudah kita tetapkan. Itu maksud dari MOV. Ya. Nah, kalau tadi OVI juga ada beberapa panduan untuk menyusun, maka di MOV juga demikian. Nah, di MOV itu harus jelas ketika kita ingin menjelaskan, mendeskripsikan apa metode yang ingin kita gunakan untuk mengukur indikator OVI, itu harus jelas yang pertama adalah source of information-nya. Harus jelas sumber informasinya. Dari mana kita dapatkan. Kemudian yang kedua, method of collection-nya. Bagaimana cara metode pengumpulan datanya. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data tersebut. Bagaimana cara menganalisisnya? Berapa kali diukur? Jadi itu harus ada informasi yang deskripsi secara jelas, ya. Nah, ini contoh-contoh MOV, definisi MOV dari setiap tahapan. Jadi sama seperti OVI dalam setiap tahapan. Kalau OVI bicara tentang indikatornya, maka MOV adalah bagaimana metode dan instrumen yang digunakan untuk mengukur parameter OVI di dalam setiap tahapan. Dan yang terakhir itu adalah important risk dan assumption. Jadi seperti yang saya singgung di video pertama, LFA itu membantu kita untuk mengidentifikasi apa ancaman-ancaman risk, risiko, dan juga asumsi yang mungkin terjadi yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, tapi dengan kita bisa mengidentifikasi sejak awal, maka kita bisa mencegahnya itu semaksimal mungkin. Ya, tujuannya agar apa? Agar nanti pelaksanaan proyeknya, pelaksanaan intervensinya itu berjalan dengan mulus, ya, tidak ada kendala yang terlalu berarti. Nah, kalau yang tadi di video pertama kita bicara tentang vertical logic, bagaimana menyusunnya itu secara vertikal dari downward atau upward, maka selain vertical logic, LFA itu juga bisa kita baca secara horizontal, ya.
Jadi cara membacanya, eh, yang pertama kalau di baris paling bawah aktivitas, aktivitas itu akan terlaksana jika apa syaratnya, apa OVI-nya. Lalu bagaimana parameter yang kita tetapkan dan bagaimana cara mengukurnya. Nah, aktivitas ini akan tercapai as long as selama asumsi yang kita sudah sampaikan itu terpenuhi dan resiko yang kita sudah mitigasi itu bisa kita kendalikan. Ya, begitu seterusnya mulai dari output, outcome hingga goal. Ya. Nah, sekarang saya berikan contoh bagaimana menyusun LFA. Ya, jadi misalkan saya menyusun dari ringkasan programnya terlebih dahulu. Nah, kita pertama perlu memberikan nama program intervensinya. Ya, nama program ini diambil dari mana, Pak? Nama program ini tentu nanti disesuaikan dengan rumusan masalah yang kita dapatkan pada saat melakukan analisis faktor risiko di lapangan. Misalkan dari hasil survei yang saya dapatkan, ternyata masalah gizi kurang pada balita umur usia 2 tahun itu disebabkan karenanya pemahaman ibu dan pengasuh balita yang kurang terkait dengan menyiapkan MPASI. Maka saya akan berikan nama program yaitu peningkatan kapasitas pengetahuan ibu dan pengasuh anak di bawah 2 tahun dalam memberikan makanan ASI ya. Jadi ini nama program yang normatif ya. Teman-teman bisa menyusun atau menentukan nama program yang menarik ya, yang eye catching gitu ya. Ada singkatan-singkatan yang mudah diingat oleh para audiens atau target, teman-teman bisa tetapkan. Kemudian yang ketiga, siapa sasaran program ini? Siapa target intervensinya? Jadi kalau seandainya ini kaitannya tentang MPASI, maka sasarannya ya harus jelas, yaitu ibu hamil, ibu yang memiliki balita, atau pengasuhnya. Ya. Kemudian apa tujuannya? Karena kaitannya tadi rumusan masalahnya ada ketidakpahaman ibu dan pengasuh dalam menyiapkan MPASI, maka tentu saja saya berharap program ini nanti bisa meningkatkan skill dan pengetahuan ibu hamil, ibu dan pengasuh balita dalam menyiapkan MPASI sesuai dengan prinsip-prinsip yang tepat. Ya. Jadi ini adalah tujuan yang kita harapkan. Nah, setelah kita tentukan, maka saya menyusun goalnya dulu. Goalnya adalah dengan adanya pemahaman pengetahuan ibu dan pengasuh yang baik tentang MPASI, harapan saya goalnya tujuan akhirnya ke depan itu adalah prevalensi wastingnya pada anak balita itu bisa menurun. Gitu. Menurunnya seberapa banyak? Sebesar 3%. Nah, kemudian apa indikatornya dianggap berhasil goal ini? Nah, saya harus tadi gunakan prinsip SMART tadi. Harus ada time bound-nya, harus spesifik ya, harus apalagi tadi harus measurable gitu. Karena saya tahu bahwa penurunan prevalensi stunting itu cukup sulit dan wasting itu cukup sulit, maka saya tidak ingin muluk-muluk juga menentukan prevalensinya ya. Jadi saya menentukan 3%. Per akhir tahun 2024, prevalensi wasting dengan indikator berat badan per usia, harusnya ini berat badan per tinggi badan ya, untuk wasting, pada anak bayi berusia kurang dari 2 tahun, itu di Pedukuhan Mawar sebesar 3%. Nah, itu OVI yang saya tetapkan. Gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya harus dilakukan survei pengukuran status gizi melalui surveilan penimbangan posyandu balita. Apa asumsinya? Survei baseline harus dilakukan dulu. Maka kalau tidak ada asumsi survei awal dilakukan, maka kita tidak bisa menjustifikasi ada penurunan, ya. Jadi harus ada asumsi yang jelas di sini. Kalau asumsi ini tidak tercapai, maka kita tidak bisa memberikan justifikasi bahwa goal ini tercapai, bahwa terjadi penurunan. Kita tidak bisa membandingkan berapa prevalensi terakhir dan berapa prevalensi setelah diberikan intervensi. Kemudian apa resikonya goal ini tidak tercapai? Salah satu resikonya adalah data dari surveillance itu tidak lengkap dan tidak akurat, sehingga mungkin nanti angkanya tidak mesti sesuai dengan target kita. Ya, itu goalnya. Kemudian, apa prasyarat goal ini harus tercapai? Syaratnya adalah outcome-nya juga harus tercapai. Nah, syaratnya adalah praktek pemberian MPASI-nya juga harus tepat dong, biar nanti goalnya itu bisa menurunkan prevalensi wasting. Jadi praktek pemberian MPASI yang tepat itu meningkat. Ya.
Apa OVI-nya? Lebih dari 80% ibu yang memiliki baduta di wilayah Pedukuhan Mawar ini itu melakukan praktek pemberian MPASI yang tepat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana MOV-nya? Ya, mau nggak mau kita harus melakukan pengukuran dengan terstruktur ya, dengan menggunakan kuesioner atau bisa dengan melakukan observasi. Jadi biar kita tahu nih berapa banyak yang melakukan pemberian MPASI yang tepat. Nah, kemudian survei dan risiko asumsinya harus dilakukan metode yang valid dan reliable. Kemudian risikonya adalah eh, ada ketidakcukupan budget dan waktu untuk melakukan survei. Jadi kalau risiko ini terjadi, maka kita tidak bisa mencapai outcome ini. Selanjutnya, apa itu outputnya? Jadi output itu adalah hasil langsung dari aktivitas. Sedangkan outcome itu hasil dari beberapa output yang tercapai. Nah, dengan statement itu kita bisa menentukan apa kira-kira prasyarat-prasyarat yang harus dicapai outcome tadi. Maka kalau teman-teman bisa menjawab, itu adalah outputnya, ya. Maka sebelum ibu balita dan pengasuh balita tadi itu bisa melakukan praktek pemberian MPASI yang tepat, pengetahuan mereka, skill mereka harus meningkat dulu dong, gitu ya. Nah, apa indikatornya? Indikatornya nanti 100% peserta workshop lulus dengan skor pengetahuan yang lebih dari 80, ya. 100% peserta workshop nanti mampu membuat menu MPASI yang tepat. Gimana cara metode verifikasinya? Ada pretest dan post-test quiz. Bagaimana cara menilai pembuatan MPASI yang tepat? Nanti ada rubrik penilaiannya, gitu ya. Jadi itu adalah MOV. Nah, yang berikutnya, karena tadi adalah ada peningkatan pengetahuan, maka harus ada aktivitasnya. Aktivitasnya apa? Pelatihan dan demo masak. Nah, cara tepat menyiapkan makanan MPASI. Apa indikator kegiatan pelatihan ini berjalan dengan baik? 100%, salah satunya adalah 100% peserta yang diundang itu hadir secara penuh, ya. Kemudian bagaimana cara mengevaluasinya? Bisa dilihat dari daftar undangan dan presensi. Yang terakhir itu adalah inputnya. Apa prasyarat-prasyarat yang harus kita sediakan terlebih dahulu untuk memastikan aktivitas itu berjalan dengan baik, program pelatihan dan workshop tadi berjalan dengan baik. Yaitu itu bagian dari input. Harus ada sumber dananya. Karena kalau nggak ada sumber dana, gimana kita cara melakukan penyelenggaraan kegiatan workshop? Harus ada narasumbernya, harus ada logistiknya, harus ada infrastrukturnya, harus ada materinya, harus ada surat undangan dan kegiatan kepada peserta, ya. Nah, itu juga harus jelas nanti OPI-nya. Kapan kita bisa menyampaikan bahwa model kita ini mencukupi budget tersedia sekian banyak dalam proposal kegiatan. Kalau mau ditambahkan baik waktu juga akan semakin baik. Narasumber berkomitmen memberikan materi dan telah terkonfirmasi 1 minggu sebelum kegiatan. Undangan peserta telah distribusi maksimal 3 hari sebelum kegiatan, memastikan mereka nanti hadir penuh, gitu ya. Metodenya gimana verifikasinya? Dia harus dicek dari checklist undangan sudah tersemua disampaikan belum 3 hari sebelum kegiatan. Undangan dan konfirmasi surat kesediaan narasumber sudah didapatkan belum 1 minggu sebelum kegiatan, ya. Sudah semua belum kesiapan logistik melalui checklist, ya. Ada nggak daftar konfirmasi pesertanya, ya. Itu menjadi metode means of verification. Apa resikonya? Resikonya kalau kita tidak punya budget yang cukup, maka kita tidak bisa menyediakan modal yang baik juga, ya. Jadi saya kira ini bagian akhir dari video ini. Jadi teman-teman, harapan saya adalah bisa merangkai eh, kegiatan program gizi ini secara dokumentatif. Jadi kita bisa mengidentifikasi dari kebutuhan dasar, yaitu input, sampai kebutuhan dan parameter apa yang harus kita tentukan ketika kita ingin menjustifikasi bahwa program gizi ini berhasil. Ya, jadi itu tujuan akhir dari penggunaan LFP atau Logical Framework Approach ini. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi nanti di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.